Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan Prof. Budi dengan segala masalah yang coba diselesaikan di DKI Jakarta, tentunya masalah mengenai corona ini. Ini cukup idealkah PSBB yang akan diterapkan besok? Apakah dengan penerapan PSBB yang berbeda dibandingkan transisi yang agak lebih ketat ini cukup membuat bahwa masalah kesehatan mendapatkan porsi yang lebih dibandingkan masalah perekonomian, Prof. Budi? Ya, saya ingin melihatnya dari sisi positifnya saja ya. Bagaimanapun dengan peningkatan kasus seperti yang sekarang ini, sebenarnya sebulan yang lalu kita harusnya sudah menentukan bahwa darurat epidemi di Indonesia ini, terutama di wilayah-wilayah yang tinggi ya, seperti Jakarta. Nah, dengan munculnya ini peraturan gubernur ya, yang nomor 88 ini untuk PSBB diterapkan besok, saya kira ini adalah langkah yang ditunggu ya, mestinya. Karena apa? Ada dasar aturannya, ya, sehingga tindakan-tindakan misalnya pemberian sanksi dan sebagainya itu sudah ada dasar hukumnya. Nah, poinnya adalah bahwa pencegahan penularan dari sisi kesehatan adalah dengan mencegah adanya kerumunan. Nah, kemudian dijabarkan dengan berbagai aksi-aksi yang akan dilakukan itu. Semuanya adalah untuk kerumunan tidak terjadi dan kemudian penularan paling tidak bisa dibatasi. Namun ada beberapa hal juga yang perlu dilihat di sini dari kebijakan yang akan diterapkan mulai besok tersebut. Misalnya, kalau kemudian salah satunya transportasi akan dikurangi, ya, jumlahnya transportasi umum akan dikurangi jumlahnya. Apakah ini tidak akan mengundang kerumunan lagi? Karena banyak orang yang membutuhkan transportasi umum, ternyata transportasi umum yang tersedia itu dikurangi. Kelihatannya hampir 50% kan, sehingga bisa terjadi kerumunan lagi. Nah, padahal konsep awalnya jangan sampai terjadi kerumunan supaya tidak terjadi penularan ya, dengan berbagai dasar ya, misalnya sekarang yang jumlah OTG ya, orang tanpa gejala dan gejala ringan itu adalah yang positif sekitar di atas 80% ya, artinya banyak yang bisa menulari yang lain ya, bisa menambah kontak erat ya sekarang ini. Terus kemudian ada hal lain lagi adalah dibanggakan bahwa DKI Jakarta itu sudah melakukan testing 4 kali lipat dari jumlah standar yang disyaratkan oleh WHO. Pertanyaannya adalah, apakah testing tersebut dilakukan pada kontak erat? Orang-orang yang kontak dekat dengan mereka-mereka yang positif. Karena terlihat bahwa kebanyakan adalah random, ya, acak untuk melakukan kontaknya. Artinya kontak tracing-nya itu masih lemah. Nah, ini juga sangat berkaitan dengan lama waktu pemeriksaan PCR di laboratorium. Ya, orang yang dites sekarang, maka 7 hari kemudian, 8 hari kemudian baru hasil tesnya keluar. Padahal yang bersangkutan ini kemarin-kemarin ya, itu disarankan isolasi mandiri, bahkan ada juga yang bisa lepas kemana-mana. Nah, ini kan mereka-mereka yang membawa virus nih. Nah, dengan lamanya pemeriksaan laboratorium tersebut, maka ini juga akan mempersulit kontak tracing karena keburu lupa ya, yang 7 hari kemudian diketemukan positif, selama kemarin dulu, terus kemudian hari-hari sebelumnya sampai ketika dia melakukan pemeriksaan PCR tersebut, dia ketemu siapa saja, dia kemana saja, dia kontak dengan siapa saja, itu bisa hilang itu kontak erat. Padahal mereka lah yang terpenting untuk dilakukan kontak tracing, untuk dilakukan tes, untuk dilakukan isolasi. Nah, sekarang isolasinya diharapkan isolasi terkendali sangat bagus, supaya mereka ini tidak kontak dengan yang ada di rumah. Nah, jadi masih ada pertanyaan bahwa laboratorium tersebut masih terlalu lama. Kalau bisa ditambah jumlah laboratorium PCR tersebut, ya, seperti di Jakarta ini, ditambah semakin banyak gitu yang bisa melakukan pemeriksaan, maka
katakanlah targetkan saja 2 hari saja hasil pemeriksaan PCR. Toh di rumah sakit yang lain yang menyediakan pemeriksaan PCR mandiri itu bisa 1 hari, bisa 2 hari. Nah, sehingga dengan semakin banyaknya laboratorium dan kemudian kontak trace tes itu bisa diperpendek 2 hari, maka kontak erat itu bisa lebih mudah ditemukan dan kemudian mereka lah yang akan dilakukan tes PCR dan kemudian kalau diperlukan isolasi, ya isolasi yang istilahnya kan isolasi terkendali. Ya, baik. Nah, satu lagi yang ini pengawasan dari mereka-mereka yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Oke, selama ini dilakukan di jalanan, di tempat-tempat umum dan sebagainya. Bagaimana dengan tempat-tempat kantor, di tempat kerja? Bagaimana mereka yang melakukan interaksi di pinggiran kantor yang kebanyakan misalnya pada saat merokok, pada saat makan siang dan sebagainya, itu banyak sekali ketika makan siang, ketika merokok mereka tidak menggunakan masker gitu. Mereka kok terlepas dari pengawasan. Nah, jadi momentum ini saya kira adalah momentum yang bagus untuk melihat hal-hal yang masih kurang. Baik, baik. Mungkin Mas Purwanto juga bisa berikan tanggapan, tadi ada catatan-catatan yang diberikan oleh Profesor Budi. Setidaknya kita soroti bagaimana penerapan sanksi di perkantoran. Kemudian juga bagaimana membuat laboratorium itu lebih cepat untuk mengeluarkan hasil pemeriksaan. Dan yang terakhir ternyata apa yang digembar-gemborkan selama ini mengenai kontak tracing di Jakarta justru sebenarnya masih lemah, Mas Purwanto. 3 hal yang jadi catatan Prof. Budi soal catatan untuk Pemprov DKI sedang kita akan jalankan besok. Payung hukum untuk mengakomodir social tracing fisik tadi sudah dibuat Pergub nomor 88 tahun 2020. Termasuk sanksi yang akan dilakukan. Termasuk pihak-pihak mana saja yang akan dilibatkan. Untuk monitoring dan patroli yang akan dilakukan ke klaster perkantoran, kita akan melibatkan kepolisian dan Kodam Jaya untuk melakukan proses itu. Kemudian untuk PCR, kita akui bahwa proses banyaknya yang di swab test dengan PCR mengakibatkan lead time proses dari mesin ini menjadi antri. Itu sebabnya makanya waktunya mengambil waktu yang lebih dari biasa. Kalau rumah sakit swasta itu dengan kondisi yang dites tidak banyak, mungkin hasilnya lebih banyak, lebih cepat. Nah, proses ini kita akan sudah antisipasi dan Dinas Kesehatan DKI kelihatan sudah bersiap untuk menambah PCR mobile yang akan mengambil keputusan untuk mempercepat proses-proses tes swab ini di masyarakat. Baik, karena keterbatasan waktu rasanya diskusi ini juga akan segera berakhir. Mungkin penutup dari Mas Kodari. Iya, menurut saya harusnya semua ini diantisipasi dari awal ya. PSBB transisi itu kan sebetulnya new normal. Harus ditingkatkan kegiatan prevention. Tadi 3T ya, testing, tracing, treatment. Jadi tolong jangan hanya presentasi mengenai jumlah pasien, tapi tunjukkan juga tracingnya berapa gitu. Jangan cuma testingnya saja gitu. Karena apa? Karena kalau testing tapi tidak dilakukan tracing terhadap kontak yang positif itu, sebetulnya kita akan kehilangan kesempatan untuk membatasi mereka yang positif. Ya, kemudian yang ternyata positif kan kalau dia sakit harus dirawat atau kalau dia tidak sakit dia harus diisolasi. Nah, berapa fasilitas isolasi yang sudah disiapkan? Nah, tentunya rumah sakitnya juga harus ditingkatkan. Poin saya adalah begini, harusnya pemerintah DKI Jakarta itu jadi model terhadap seluruh pemerintahan daerah di Indonesia dengan segala kapasitas dan sumber daya yang ada begitu. Tapi menurut saya yang terjadi sekarang ini model itu tidak terjadi gitu loh, tidak terbentuk. Yang digembar-gemborkan hanya testingnya saja, tapi tracingnya kurang, treatmentnya juga kurang. Bahkan satu lagi sebetulnya yang paling penting, kita harus melakukan BKS bagi masker, kampanye 3M, dan sanksi dan hukuman. Nah, yang selalu ditekankan adalah sanksi dan hukuman. Tapi bagi maskernya mana gitu. Menurut saya sampai hari ini setahu saya tidak ada pembagian masker dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Insya Allah saya tahu karena apa? Saya aktif di grup RT, saya aktif komunikasi dengan RW, saya komunikasi dengan camat. Jadi kalau ada pembagian masker, saya akan tahu begitu. Jadi menurut saya dalam menghadapi pandemi sekarang ini, nomor satu itu bukan nyuruh orang push up, mendenda orang, tapi bagi dulu masker merata di seluruh Indonesia, di seluruh Jakarta ya.
Nah, baru kita bisa mengatakan bahwa pandemi bisa diturunkan. Baik, begitu. baik. Terima kasih Mas Kodari. Sama-sama. Terima kasih juga Mas Purwanto, Prof Budi juga terima kasih sudah bergabung Ya. di diskusi ini. Semoga apa kita berbincangkan ini menjadi evaluasi tersendiri bagi pihak pemerintah DKI Jakarta, Mas Kodari, Sama-sama. dan juga catatan-catatan ini bisa membuat pelaksanaan PSBB bisa lebih maksimal tentunya.